Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang sama-sama saling membahagiakan untuk seluruh makhluk. Dan hari ini kita berada di halaman depan rumah tahfiz dan pusat kajian ilmu-ilmu Al-Quran yang di bawah naungannya Baitul Quran Banda Baru. Tentunya ini dalam lingkup Yayasan Banda Baru Bina Insani. Jadi hari ini kita akan keliling keliling area yayasan ini. Ada kegiatan apa saja dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan pengurus, dengan ketua yayasan atau dengan direkturnya sekalian ya. Jadi kita akan kupas semuanya yang ada di lokasi ini yang berada di salah satu unit dari Banda Baru, yaitu Yayasan Banda Baru Bina Insani. Yang dimana isinya di sini ada rumah tahfiz untuk belajar menghafal Al-Quran dan juga sepertinya banyak ilmu nanti yang akan kita dapat di sini. Pengen tahu selengkapnya bagaimana? Kita langsung saja menuju tempatnya. Assalamualaikum. Ya, kita langsung disambut oleh salah satu ustadz pengurus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami berkunjung? Silakan. Ya. Mohon maaf. Iya. Prosedur harus kita ikuti. Betul, benar. Ibu sudah cuci tangan? Alhamdulillah sudah cuci tangan Pak. Iya. Boleh. Oke, baik. Baik. Oke. Kita boleh masuk sekarang ke area ini. Wah, sepi ya Ustadz ya? Ya. Kebetulan anak-anak santri lagi belajar ya. Oh, anak-anak santri lagi belajar hari ini. Jadi memang dimulai dari jam berapa tadi belajarnya anak-anak santri? Jam setengah 8. Setengah 8 udah mulai ya? Oh, dan sekarang kita sudah hampir siang ini, sampai jam 10 loh sampai ke sini. Oke, saat ini saya sedang bersama Ustadz Nurman. Ustadz Nurman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, hari ini kami akan mengunjungi semua lokasi area sini. Mungkin juga pengen tahu kegiatannya anak-anak murid yang ada di sini dan juga mungkin bagaimana cara mengajar Ustadz dan juga kegiatan sehari-harinya mereka yang ada di asrama mungkin ya. Ustadz ya, nanti Ustadz juga boleh menjelaskan juga seluruh kegiatan mereka dari bangun tidur sampai malam hari ya Ustadz ya. Boleh ya? Dan ilmu apa aja yang dipelajari. Mana tahu kita bisa berilmu di sini juga. Oke, Ustadz Nurman sendirian aja atau biasanya rame? Kebetulan kita di sini 5 orang. Oh, 5 orang. 5 orang. Kemudian santri ada 12. 12. Dari 12 santri itu ada 2 santri yang full day. Artinya mereka tidak pulang. Mereka pulang. Tidak pulang. Jadi di sini ya? Ada yang pulang, ada yang enggak ya? Dua santri yang pulang. 2 santri yang pulang, yang lain di sini. Oh, berarti ada yang boleh pulang ya? Bisa kemana dulu nih rutenya? Kita keliling kantor dulu. Mungkin boleh memperkenalkan areanya. Silakan Ustadz. Baik, kita dari Baitul Quran Banda Baru di bawah naungan Yayasan Banda Baru Insani. Ini fasilitas kita yang ada. Ya. Terutama di bawah sebagai lantai 1 sebagai kantor. Lantai 1 sebagai kantor. Kemudian kantor nanti utama. Di lantai 2 ruang belajar dan musola. Oke, lantai 2 ruang belajar dan musola. Kemudian di lantai 3 ruang penginapan. Istirahatnya ya, tempat istirahat ya. Berarti ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Tapi ini lokasinya 2 ruko ya? 2 ruko. Baiklah. Oke, kemudian kita bisa lihat ini ruangan siapa aja ini Ustadz? Ini kayaknya ramai ya, 4 orang ya? Ya, di sini ini ruangan saya. Oh, ruang Ustadz. Saya, kemudian meja Ustadz Sufyan, Ustadz Farida. Kemudian di sana yang masih Oh, yang sebelah sana? Itu ruangan Pak Direktur. Pak Direktur. Di MPDI. Dan ini ada ruangan. Ya. Ini ruangan apa lagi yang ini? Ini ruangan masih kosong. Oh, masih kosong. Ruangan saya nih kayaknya. Ini satu ruko yang ini ya. Yang di sebelahnya
Sebelahnya juga ini satu ruko, kemudian sebelahnya satu ruko. Sebelahnya itu ruangan apa? Yang di sebelahnya? Kita rencananya untuk kantor nanti, cuman untuk kantor. Oke, jadi masih difungsikan yang satu ruko ini ya? Ruko ini dulu. Satu ruko. Rencana ke depan mungkin di sini untuk lobi, mungkin ada kunjungan dari Iya. Berarti tapi memang pembangunannya memang belum full ya? Belum. Jadi masih sebagian ya? Iya. Masih sebagian. Oke. Kemudian ada ruangan apa lagi? Kita naik ke lantai 2 mungkin? Ustadz juga ngajar ya di sini? Saya kebetulan di administrasi dan umum. Administrasi dan umum. Jadi pengajarnya lain lagi? Iya, Ustazah Farida. Ustazah Farida. Berarti memang wanita dan laki-laki ya? Ininya ya? Ustadz dan Ustazah. Ini dapur? Di dapur. Dapur. Untuk wali asrama. Wali asrama. Iya. Ini ruangan dapur ya? Dapur. Masih ruangan area dapur ya? Jadi tapi di sini tempat makan juga? Untuk saat ini kita makan di lantai 3. Karena di situ ada ruangan seperti ini, kemudian anak-anak tidak jauh turun kan? Oh iya benar. Karena ini memang tempat untuk pendidikan ya, yang di lantai 2 ini ya. Lantai 2 tempat pendidikan. Tempat pendidikan. Oke, ini sepertinya memang udah rapi ya, udah disekat-sekat. Ini udah penggabungan ini. Sudah. Ini udah penggabungan ya. Kemudian untuk saat ini kan ruang belajar. Ruang belajar nih 3 ruangan. Jadi untuk sementara di sini kita jadikan musola dulu untuk anak. Ini musola, boleh dibuka? Iya. Nggak enak kalau dibuka. Tempat sholat ya. Iya sayang, ini tempat sholat. Karena kebetulan kondisi. Oke, kita boleh lihat sini ya. Covid saat ini kan, jadi di belakang sebenarnya di perumahan ada musola. Kita tidak izinkan dulu santri-santri kita untuk keluar. Jadi memang berada di area ini saja, nggak bisa kemana-mana meskipun sholat Jumat gimana? Sholat Jumat juga saat ini kita stop dulu. Oh jadi hanya di sini? Kondisi kesehatan khususnya untuk Batam saat ini kita stop dulu untuk ini. Jadi semuanya dipusatkan di sini ya? Iya. Jadi biasanya kita sebelum zona merah diistilahkan di Batam ini, kita sholat di belakang. Di belakang ada masjid ya? Tapi memang ini sebenarnya sudah berapa lama? Di sini? Ini 1 tahun. 1 tahun. Ya, hanya saja santri kita baru terima per tanggal 12 Juli kemarin. Baru ya berarti ya? Berarti tahun baru, ajaran baru. Oke, ini tahun ajaran baru dan sebelumnya memang kegiatannya mungkin sudah ada, cuman untuk penerimaan murid baru itu masih di tahun ini ya? Iya, benar. Oke, lokasi masjidnya ada di belakang, biasanya kalau nggak COVID di perumahan Villa Alam Lestari, Villa Alam Lestari Tiban ya. Ini musolanya, jemaahnya di sini nih. Jadi pengajian juga di sini? Ada di sini ya? Acara pengajian kita lakukan di sini. Ini muat untuk berapa orang Pak Ustadz? Saat ini kan santri kita ada 12 totalnya. 12. Muat lah ya. Muat. Bersama Ustadz Ustazah. Muat lah. Mas luas. Kita mulai terapkan untuk anak-anak. Dari awal kita biasakan mereka untuk jadi imam. Artinya kalau seandainya ketika mereka dapat giliran, ustadznya pun harus di belakang jadi makmum. Jadi makmum. Iya. Gantian ya? Iya. Tapi memang gantian ini nanti. Iya. Muridnya digantian rotasi. terus rotasi. Ada jadwalnya ya? Ada. Dan mereka harus siap. Harus siap. Apa ntar dulu prosesnya nih masih belajar, ntar dulu gitu nggak? Apa udah rata-rata udah siap semua? Sudah siap semua. Sudah siap semua. Karena ya seperti kunjungan ketua yayasan kemarin, visi beliau itu sangat bagus. Beliau ingin di pulau-pulau sekitar Kepri ini dikembangkan Betul. oleh anak-anak Kepri. Anak-anak Kepri. Nah, itu kan kita coba di sini, kita bina mereka. Artinya mereka di sini bukan hanya seorang tahfiz. Kalau keluar dari sini, Ya, mereka juga udah bisa terjun ke masyarakat. sebagai pendakwah ya. Pendakwah. Amin, amin, amin. Harapannya juga sama ya. Di sini ada toiletnya ya? Di ini. Toilet atau tempat wudhu doang? Iya, toilet. Toilet, ada toiletnya, kamar mandi. Tulisannya rapi banget loh. Ini ada absennya nih Pak. Oh ini ya absennya. Jadwal kegiatan ibadah
piket bersih-bersih loh, no, bener loh. Piket bersih-bersih hari Sabtu ada kamar mandi lantai 1, lantai 2, lantai 3, kamar mandi musola, tuh ada semua nih. Jadi anak-anak ini memang semuanya diikut sertakan dalam kegiatan di dalam pondok ini, asrama ini ya. Termasuk membersihkan lokasi area kamar dan area semua area ini sampai kamar mandi, sampai vacuum cleaner loh, bener loh. Bukan Sapu, itu saja, iya. Kita jadwalkan berkala untuk anak-anak terjun juga ke perumahan di masyarakat. Oh, jadi gotong royong, ikut gotong royong tuh. Gotong royong. Jadi anak-anak juga diikut sertakan dalam kegiatan masyarakat. Iya. Oke, kita masuk ke ruang kelas untuk ruang belajarnya ya. Assalamualaikum, Ustaz, Ustazah. Dari Mata Baru TV. Berkunjung. Permisi. Sehat semuanya? Aduh, ngantri udah kayak ular tangga ya? Ngantri. Emang begini ya ngantri ya? Nggak ada nomornya? Kayak nomor arisan? Ini untuk setoran. Oh, ini Ketika setoran. mereka menghafal, mereka harus store ke Ustadz dan Ustazah. Beginilah ngantri. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Jadi ini store ngaji ya, hafalan ya? Store hafalan. Store hafalan mesti megang juga tapi ya. Tapi rata-rata hafalannya per hari berapa ayat? Tergantung kemampuan mereka. Ada yang 1 halaman, ada yang setengah halaman, ada beberapa ayat tergantung waktu. Mukanya penuh cahaya, calon penghuni surga. Wajah-wajah Al-Quran. Wajah-wajah Al-Quran. Banyak kesulitan nggak menghadapi masalahnya ini kan anak-anak orang yang dititipkan di sini. Iya benar. Anak kita sendiri ada kadang agak repot nih, apalagi anak orang ya, nggak ada kesulitan ya. Tapi sebenarnya justru anak sendiri kita yang Ya, repot. Oh, iya benar juga, benar juga. Tapi memang inilah seninya ya. Di awal memang ada sebagian yang mungkin masih perlu kita perbaiki. Iya. Setelah berjalan kemarin kan simulasi itu pas 2 bulan yang kita simulasi. Setelah itu udah ada perubahan jauh. Alhamdulillah. Ini kayaknya termasuk makanan juga kayaknya memang dijaga banget Pak ya untuk penghafal Al-Quran ini. Baik, makan juga dari Banda Baru. Iya. Semua mereka kalau gizi ya kita bilang memang cukup bagus. Jadi karena mungkin penghafal ini pasti makanannya juga harus yang bermutu, berkualitas gitu ya. Oke, ini adalah kegiatan santriwan yang saat ini sedang melakukan setoran setoran ayat. Dan ini harus lengkap dengan tajwidnya yang harus sudah sempurna ya. Iya, harus sudah sempurna. Karena Jadi ketika mereka diajarkan, ini kan kalau setoran, ustadznya hanya menunggu info dari mereka, masukan dari mereka gimana hafalan mereka. Oh. Sebelum ini mereka kan diajarkan. Kita ada ilmu tajwid, kemudian nahomnya juga ada, tahfiz juga ada. Kebetulan 2 orang yang kita punya Ustadz dan Ustazah ini luar biasa. Pasti bukan ustazah sembarangan, pasti akan keluaran dari salah satu kota yang luar biasa. Saya bilang Ustazah Faridah itu peringkat ke-3 internasional di Yordania. Untuk tahfiz Untuk tilawah. tahfiz dan tafsir. Oh, Masya Allah, udah hafal luar biasa. Oke. Keduanya 6 kali juara nasional. Masya Allah. Itu memang ini ya, memang keluarga suami istri ya? Suami istri. Wih, jadi suami istri kapal memang Hebat. tahfiz, tilawah, tafsir, Masya Allah. Memang Allah sudah menjodohkan. Oke, ini berikutnya satu ruangan. Ini juga ruangan belajar, tapi belum kita manfaatkan, belum kita pakai. Oh, ini ruang belajar juga. Jadi nanti kalau seandainya memang sudah 24 orang full, jadi di sini kalau sudah 24 pasti akan dimanfaatkan nih ruangan ini nih. Jadi memang ada 2 lokasi ya. Di kelas A, kelas B. Kelas A, kelas B. Iya. Jadi di sana 12 dibagi 2, di sini 12 gitu ya. Kalau mungkin di sana pria santriwan, di sini santriwati, mungkin begitu. Jangan marah kameramen. Terus sekarang pun kita
mereka kan kemampuan santri kita berbeda kan. Jadi itu gitu kita bagi ada kelas A, kelas B. Tapi untuk suara dari luar mengganggu nggak, Ustadz? Enggak ya? Tidak. Karena jauh nggak ini ya, karena masih agak jauh juga ya. Masih jauh. Jauh juga dari area jalan raya. Iya. Kalau kegiatan pagi biasanya ada ini nggak, olahraga dulu atau gimana? Mereka keluar mungkin olahraga ringan. Iya, untuk pagi itu biasa dengan Ustadz wali asrama. Wali asrama. Jadi wali asrama di sini berapa wali asrama? Ada Satu keluarga. satu keluarga aja. Satu keluarga aja. Beliau Masih baru. masih baru. Di atas. Oh di atas. Oh jadi beliau hanya pengajar saja. Beliau Jadi datang ke sini hanya mengajar, udah selesai pulang. pulang. Oh jadi lain lagi untuk wali ininya ya. Untuk wali asrama ini kan Wali fokus asrama. sehari penuh Mengurus di sini. wali asrama. Iya. Oh gitu. Bulan penuh dia terus. Oh jadi banyak ya krunya ya Ustadz ya? Itu 5 orang saya bilang tadi. 5 orang itu. Oh jadi ada yang khusus staf pengajar, staf penjaga area ya. Kemudian saya sendiri untuk staf adminnya. Staf admin. Sama umum. Artinya untuk keseluruhan ini. Umum yang tinggal di sini ya? Oke, kita naik ke lantai 3. Ini sudah lantai 2 tempat belajar dan juga dua ruangan tempat belajar dan satu ruangan musola. Sekarang kita naik ke lantai 3. Lumayan juga ya. Kalau tiap hari naik turun 3. Oke, ini lantai 3 ada 3 kamar mandi. Jadi ini kamar mandi ada 3 dan satu kamar mandi khusus untuk penjaga asrama. Di sini tempat menjemur. Mereka nyuci baju sendiri? Iya, kita bahkan kemarin tuh di awal kita buka, yayasan mintanya kita beli mesin cuci. Tapi kita di sini membiasakan Cuci tangan? anak-anak kita Cuci tangan sendiri? kita membiasakan mereka mencuci. Gimana mereka hidup tanpa orang tua, kita didik di situ. Paling kecil usia berapa? SD kelas 5 sebenarnya ada 2. 10 tahunan ya? 10 tahunan. Udah bisa nyuci sendiri? 10 tahun? Emang dididik ya? Memang dididik. Dididik. Oke, ini tempat makan 12 santriwan Iya. bersama Ibu Asrama. Ibu asrama juga di sini? Ini ruangan kebetulan di dalam ini Ini ruangan untuk wali asrama. wali asrama suami istri. Suami istri. Oke, yang di sini? Di sini ruangan ini juga nanti kita rencanakan untuk asrama juga. Asrama. Asrama ini ya, anak-anak ya? Anak-anak. Cuman masih kosong. Masih kosong. Oh, jadi asramanya ada 2. Oke, ternyata tadi yang satu masih kosong dan yang terisi baru ini. Dan di sini 12. Tuh, tengok lihat. Lihat tulisannya. Ini tempat anak-anak. Jadi ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 2 pulang ya, lupa saya. Jadi kita lihat di sini tempat tidur santriwan, di sini ada lemarinya mereka dan sudah ada nomornya ya. Ya, nomor lemari sesuai Nomor dengan lemari. tempat tidur. Nomor lemari. Ya. Nggak buka ya? Sesuai dengan nomor tempat tidur. Artinya kalau ini nomor 10. Ini sesuai sama lemarinya ini di ya. sana. Oh, lemari di sana. Iya, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini bisa muat 14 orang ya? 14. Ustadz ya? Ada 7 tempat. Jadi ada 14 lemari. Meskipun mungkin nggak betah tidur di kasur, dia bisa tidur di lantai loh, karena dia pakai karpet loh. Ini beneran eksklusif ya, eksklusif, nyaman, Iya. pakai pendingin, pakai AC. Pakai AC. Pakai Kita AC. berterima kasih sekali dengan ruangan yang seperti ini. Iya. Luar biasa nih Banda Baru. Ini memang semua dikelola oleh Banda Baru yang menyiapkan Iya, benar. semua fasilitas Semua yang ada di fasilitas sini. yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Ini bisa dilihat nih ya. Ada ini juga nih, ada pembatas juga nih. Oke, kita sudah mengelilingi area rumah Tafis ini dan kita sudah melihat fasilitas yang ada di rumah Tafis ini. Jadi mungkin kita di sini akan berbincang sedikit lagi sebelum kita closing. Apakah menerima pendaftaran untuk santriwan baru, Ustadz? Gimana? Ya, baik. Dari sekarang kita sudah mulai programkan untuk penerimaan santri baru. Untuk mereka-mereka yang ingin anaknya kemari, kesempatan terbatas
karena kita hanya butuh 12 santri 12 aja santri. untuk putra sesuai dengan ruangan yang ada. Kemudian kita juga berencana untuk santriwati ke depannya untuk tahun ajaran berikutnya. Baik, berarti memang targetnya untuk tahun mendatang ada santriwati. Ya. Dan sekarang masih menerima 12 ya? 12. 12 untuk santriwan saja. Jadi para orang tua di rumah yang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, segera mendaftarkan diri ke rumah tahfiz ini ya Pak ya? Ya, buruan, ruangan terbatas. Ruangan terbatas dan fasilitas lengkap, tempat tidurnya ber-AC, makanan terjamin, nah, insya Allah, dan dididik oleh guru-guru, ustadz-ustazah yang memang berpengalaman. Dari mana ustazahnya? Ustazahnya Putri Kepri asli dari Beliau Kepri asli. Karimun, Melayu asli. Melayu asli. Kalau Yang ustadznya? Dari Jawa Barat. Jawa Barat, Ya. Bandungnya. Baiklah Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Silahkan Ustadz untuk seluruh pemirsa Batam Banda Baru TV. Baik, kami sangat berharap, terutama untuk kemajuan pondok ini, kita fokus bagaimana mendidik santri-santri kita agar mereka nanti bisa kita terjunkan langsung ke masyarakat, khususnya di Kepri ini. Artinya kita membangun mereka sekarang, nanti mereka yang membangun Kepri. Itu harapan kita. Wow, luar biasa. Karena mereka juga kita didik di sini bukan hanya untuk sebagai seorang hafiz atau penghafal Al-Quran, dan mereka juga memang kita siapkan benar-benar siap untuk terjun di masyarakat. Iya. Itu tujuan kita. Jadi untuk semua yang mungkin berminat, kita sarankan segera mungkin untuk mendaftarkan Baitul Quran Banda Baru, karena kondisi sekarang fasilitasnya terbatas untuk santri baru. Santri baru? Jadi, mohon segera. Iya, hanya 12 santriwan saja yang diterima di tahun Iya. ini. Insya Allah tahun mendatang ada santriwati insya Allah. Baiklah, terima kasih Ustadz. Insya Allah kita berjumpa lagi di tayangan selanjutnya. Tentunya kita masih akan mengulas yayasan dari Banda Baru Bina Insani. Bina Insani. Sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.